Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Nafali Madudin. Dan saya Ahmad Ibra Al-Fahru. Kami dari kelompok 10 dengan judul jurnal yang akan kami review, analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Di sini pada jurnal yang pertama, An Exploratory Student of Higher Education Poverty Through Machine Learning Approach, a Case Study of East Java Indonesia pada tahun 2025. Di sini permasalahan yang diambil, di Indonesia terdapat fenomena unik di mana individu dengan pendidikan tinggi masih terjebak dalam lingkup kemiskinan, di mana pendidikan yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Sumber data yang digunakan menggunakan dataset dari Indonesia National Survey atau Susesnas yang berlokasi di Jawa Timur, Indonesia. Untuk variabel yang digunakan terdapat dua, yaitu variabel dependent, yaitu status kemiskinan, dan yang kedua variabel independent, yaitu jumlah anggota rumah tangga, akses dan penggunaan teknologi internet, karakteristik demografis, dan karakteristik ekonomi rumah tangga. Di sini untuk metode yang digunakan menggunakan pendekatan machine learning. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan 4 algoritma machine learning yang berbeda untuk memprediksi dan mengidentifikasi faktor-faktor kemiskinan pada kelompok berpendidikan tinggi. Yang pertama ada RF atau Random Forest, yang kedua ada XGBoost atau Extreme Gradient Boosting, yang ketiga ada INN atau Artificial Network, yang ketiga ada KNN atau Key Nearest Network. Untuk hasil dari jurnal yang pertama, terdapat hasil dari XGBoost memberikan performa terbaik dibandingkan algoritma pendekatan lainnya dengan akurasi tinggi dalam memprediksi kemiskinan pada kelompok berpendidikan tinggi. Model XGBoost juga berhasil mengidentifikasi pola dan karakteristik yang membedakan individu berpendidikan tinggi dan miskin dengan yang tidak miskin. Temuan utama yang paling penting yaitu jumlah anggota rumah tangga dan penggunaan teknologi internet, di mana semakin banyak anggota keluarga, semakin tinggi resiko kemiskinan maupun berpendidikan tinggi. Untuk jurnal yang kedua yaitu Enhancing Poverty Targeting with Spatial Machine Learning and Application to Indonesia, yaitu program bantuan sosial di Indonesia yang mengalami masalah inclusion error, orang tidak miskin menerima bantuan, dan exclusion error, yaitu orang miskin tidak menerima bantuan. Jadi kayak terbalik gitu. Nah, dari sini exclusion error mencapai 28% dengan metode proxy means testing konvensional. PMT tradisional tidak mempertimbangkan aspek spesial atau geografis kemiskinan. Kemudian kemiskinan di Indonesia memiliki pola spesial clustering yang kuat namun diabaikan oleh metode konvensional. Untuk sumber datanya yaitu menggunakan dataset utama data terpadu kesejahteraan sosial periode 2016 sampai 2020 dan 2016 sampai 2021. Untuk variabel di sini menggunakan dua variabel yaitu variabel spasial yaitu koordinat geografis rumah tangga, spatial lag variable, spatial autocorrelation measures, dan district atau village level indicator. Yang kedua yaitu variabel sosial ekonomi, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, karakteristik rumah, kepemilikan aset, akses layanan dasar, dan karakteristik kepala keluarga. Untuk metodologi yang digunakan yaitu penelitian ini mengembangkan pendekatan spatial machine learning yang mengintegrasikan yang pertama supervised SML models, yaitu menggabungkan variabel spasial ke dalam fitur set ML. Yang kedua, unsupervised SML models, yaitu spatial clustering untuk mengidentifikasi pola geografis kemiskinan. Yang ketiga yaitu hybrid approach, yaitu kombinasi PMT konvensional dengan spatial features. Untuk keunggulan metodologi ini yaitu memanfaatkan spatial autocorrelation, fakta bahwa rumah tangga miskin cenderung bergerombol secara geografis, dan menangkap spillover effects, yaitu pengaruh kondisi tetangga terhadap status kemiskinan. Untuk hasilnya yaitu
peningkatan akurasi signifikan. Yang pertama, exclusion error berkurang dari 28% menjadi 20%, perbaikan sebesar 8 poin persentase. Yang kedua, model spatial ML secara konsisten outperform ML standar. Yang ketiga, akurasi targeting meningkat signifikan terutama di daerah dengan spatial clustering yang kuat. Next. Di sini pada jurnal yang ketiga, kami membahas tentang developing relative spatial poverty index using integrated remote sensing and geospatial big data approach. Studi case dari Jawa Timur di Indonesia pada tahun 2022. Di sini, survei kemiskinan tradisional seperti successness mahal, time consuming, dan membutuhkan resource yang besar. Data kemiskinan hanya tersedia secara periodik, secara tahunan, dan tidak secara real time. Resolusi spasial data survei terbatas, biasanya hanya di level kabupaten atau kota saja. Dan di sini juga sulit untuk monitoring kemiskinan secara kontinu dan granular. Dibutuhkan pendekatan alternatif yang cost efficient, scalable, and near real time. Untuk data yang digunakan di sini multi-source big data integration. Yang pertama data remote sensing atau satelit, yaitu ada night time light intensity, build-up index, sulfur dioxide concentrate, dan juga ada data geospatial big data yang berupa point of interest data. Terdapat juga data ground truth, yaitu data kemiskinan dari BPS atau Badan Pusat Statistik, dan digunakan untuk validasi kalibrasi model. Untuk karakteristik data yang digunakan yaitu temporal coverage, itu multi-year atau tiap tahun, dan spatial resolution yang sangat detail sebanyak 1,5 km dibanding 1,5 km. Untuk metodologi yang digunakan pada jurnal ini ada beberapa step, yaitu ada 4 step yang digunakan. Yang pertama ada integrated modeling framework yang berupa 4 step. Step pertama data processing dan integration. Step kedua multi-scenario weighted model. Step ketiga simple linear regression model. Dan step yang terakhir relative spatial poverty index atau RSPI generation. Untuk inovasi dari metode ini yaitu pendekatan non-invasif yang tidak perlu survei langsung ke lapangan. Ada juga scalable yang dapat diperluas ke wilayah lain. Near real-time monitoring, data satelit tersedia kontinu, dan high spatial granularity, sehingga level kecamatan atau desa atau level yang lebih tinggi bahkan bisa. Hasil yang didapat dari jurnal ini yaitu akurasi dari model, pendekatan RMSI, root mean square error, sebanyak 3,18%. Error prediksi rata-rata hanya 3,18% poin persentase. Yang kedua ada R2 atau Coefficient of Determination sebanyak 0,50%. Model ini menjelaskan bahwa 50% variasi poverty rate. Model ini juga berhasil memetakan kemiskinan dengan resolusi spasial yang sangat detail sebanyak 1,5 km dibanding 1,5 km. Untuk perbandingan ketiga jurnal ini yaitu yang pertama sama-sama membahas kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan data science, namun dengan fokus dan metode yang berbeda. Perbandingan ini membantu memahami bagaimana setiap penelitian berkontribusi pada pemahaman dan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Untuk jurnal yang pertama, ya ini menjelaskan mengapa individu dengan pendidikan tinggi masih bisa miskin. Maknanya pendidikan saja tidak cukup tanpa dukungan ekonomi keluarga dan literasi digital. Yang jurnal kedua, ini fokusnya meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial dengan mempertimbangkan faktor geografis. Maknanya aspek lokasi sangat penting. Rumah tangga miskin sering terkonsentrasi di wilayah tertentu. Untuk yang jurnal ketiga, fokusnya mengembangkan sistem pemantauan kemiskinan real time menggunakan data satelit dan geospasial. Artinya teknologi penginderaan jauh dapat menjadi solusi efisien dan berkelanjutan untuk monitoring kemiskinan. Untuk rekomendasi kebijakan. Next, Mas. Rekomendasi kebijakan. Untuk rekomendasi kebijakan berdasarkan ketemuan dari ketiga jurnal,
yaitu peningkatan literasi digital dan akses teknologi. Jadi pemerintah perlu memperluas pelatihan digital bagi masyarakat berpendidikan tinggi agar dapat memanfaatkan keterampilan mereka dalam ekonomi digital. Yaitu akses internet juga harus dipandang sebagai kebutuhan dasar, bukan sekedar fasilitas tambahan. Yang kedua, program keluarga berencana atau family planning. Karena jumlah anggota keluarga berpengaruh besar terhadap kemiskinan, kebijakan harus memperkuat edukasi dan dukungan terkait pengendalian populasi di rumah tangga miskin. Yang ketiga, integrasi data spasial dalam program bantuan. Jadi pemerintah daerah dapat menggunakan pendekatan spasial ML untuk menentukan prioritas wilayah penerima bantuan berdasarkan kondisi geografis. Untuk kesimpulannya, yaitu pendekatan data science ini memberikan solusi menyeluruh terhadap masalah kemiskinan, bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga dari segi sosial, teknologi, dan geografis. Untuk ketiga jurnal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi itu perlu diimbangi dengan akses digital dan ekonomi keluarga yang kuat. Dan juga teknologi spasial dan satelit mampu membuat kebijakan sosial lebih efisien, transparan, dan berbasis bukti. Yang terakhir, integrasi multidata kayak survei administratif, satelit membuka peluang untuk sistem pengentasan kemiskinan yang adaptif dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.